Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hikam Ibni Atha'illah Sekendari, hikmah nomor 38. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan ini kami memakai syarah hikam Ghausul Mawahib Al-Aliyah, Syarah Al-Hikam Al-Atha'iyah, karya Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Abbad. Bismillahirrahmanirrahim. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairih fal-kirim la tatakhaddahu al-amal. La tata'adda, ojo nglewati apa niyatu himmatika, niat cita-citamu, niat keinginanmu, niat harapanmu, jangan melewati ila ghairihi, pada selain Allah. Fal karimu, mongko utawi sing pasti dermawan, maha dermawan, maha mulia, yakni Allah Al-Karim, iku la tatakhadda. Fal karim mongko utawi yang maha dermawan, maha mulia, iku la tatakhadda. La tatakhadda, ora menjangkai, ora melangkai, hu ing al-karim apa al-amalu, piro-piro angan-angan. Keinginan manusia, angan-angan manusia tidak melangkai Al-Karim, Allah yang maha dermawan. Karena hakikat yang bisa mewujudkan harapan manusia, harapan makhluk, ialah pencipta makhluk itu sendiri yang memenuhi apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, apa yang diangan-angankan oleh segenap manusia. Di sini dalam Syarah Ghausul Mawahib Al-Aliyah halaman 289 mengutip dari makna Imam Junaid ketika memaknai Al-Karim. Kata beliau, Al-Karim alladhi la yukhwijuka ila mas'alati. Allah maha dermawan, maha mulia, ialah tidak membuat kamu itu hajat memintanya. Yakni sebelum meminta sudah dikasih. Hujan, kadang-kadang orang nggak minta hujan, datang hujan. Nah, rezeki hakikatnya begitu, permintaan manusia hasilnya bagaimana, itu banyak misteri. Tidak bisa
memastikan hari ini berapa rezekinya. Akan tetapi Allah tidak terhitung memberikan anugerah kepada manusia, berikan rahmatnya kepada manusia sebelum manusia itu memintanya. Haris Al-Muhasibi menafsirkan Al-Karim alladhi la yubali man a'ta. Dermawan ialah yang tidak peduli dengan siapa yang dia memberinya. Lawan, kawan, orang baik, orang enggak baik, orang beriman, tidak beriman, dikasih oleh Allah. Rezeki dibagikan oleh Allah. Yang beriman, tidak beriman, dapat rezeki semua. Dapat rezeki. Hujan dapat semua. Nafas dapat semua. Angin dapat semua. Di dalam Al-Quran, masalah satu tadi, masalah kedua. Di dalam Al-Quran, kata karim itu sebanyak 27 kali. Karim dalam Al-Quran. Dari 27 kali itu, yang sifat Allah dinisbatkan kepada Allah hanya 2 kali. Yakni Allah disebut Ghaniyun Karim. Ghaniyun Karim, yaitu maha kaya dan maha dermawan. Kemudian dalam ayat lain, Birabbikal Karim, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Yakni Tuhanmu yang maha dermawan dan mulia. Dalam ayat tersebut, Muhammad Sayyid Tantawi, Syekh Azhar, Muhammad Sayyid Tantawi, di dalam tafsirnya Al-Wasit Lil Quranil Karim, terbitan Darus Sa'adah, di jilid 15. Di jilid 15, halaman 310, beliau menafsirkan ayat tadi, ma gharraka ya ibna Adam, apa yang menipumu wahai anak cucu Adam, birabbikal karim, dengan Tuhanmu yang maha mulia, maha dermawan. Beliau tafsirkan di sini ayil azim, maha agung. Hatta aqdamta ala ma'siyatih, sehingga saudara melangkah maju, berani melakukan maksiat kepadanya. Wa qabiltahu bima la yadiq, nikmat Allah, anugerah Allah, karunia Allah, engkau balas dengan balasan perilaku yang tidak layak. Nah, ini merupakan, kata beliau, ini merupakan tazkirun lihadil insan bikarami rabbih alaih, mengingatkan manusia akan dermawannya Allah, kemuliaan Allah kepadanya. Mestinya iz muqtada hadil karami minhu, semestinya yang diharuskan dari dermawannya Allah, minhu ta'ala, ayyuqabilal mahluku dalik, ialah makhluknya Allah membalas, yakni
bersikap dengan nikmat Allah itu, dengan dermawannya Allah, bisyukri wa ta'ah, dengan syukur dan taat. Maka kita manusia, cita-cita kita, angan-angan kita, fokuskan kepada Allah, tapi dengan tanda kutip, kita jangan tertipu, yakni jangan tertipu diri akan maha lapangnya maghfirah Allah, kemudian kita berani maksiat akan ampunan Allah, kemudian kita berani melakukan dosa. Jangan begitu. Masalah yang ketiga, apakah selain Allah bisa disebut karim? Selain Allah. Nah, ini nanti ada permasalahan. Karim itu kan 27 kali. Yang karimnya Allah hanya 2 kali dalam Al-Quran. Ghaniyyun karim, ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, akan tetapi apabila kita tetap memohonnya kepada Allah dengan perantara makhluk Allah, yang makhluk Allah itu juga diberi karim, diberi anugerah, kelebihan, keistimewaan, kehebatan, sifat karim. Seperti Allah itu Raufur Rahim. Nah, Muhammad Rasulullah SAW bil mu'minina Raufur Rahim. Bil mu'minina Raufur Rahim. Juga punya sifat menyayangi, mengasihi, meskipun Rauf Rahimnya Muhammad SAW jauh dibanding dengan Rauf Rahimnya Allah. Kemudian karimnya Muhammad SAW jauh dibanding dengan karimnya Allah. Akan tetapi ini menjadi contoh bahwa Allah menyiapkan makhluk-makhluknya yang bisa dipakai sebagai tawassul, perantara, syafaat, dan makhluk itu adalah makhluk yang karim, yang mulia. Sebagai contoh satu kasus, binatang berlindung kepada Muhammad Rasulullah SAW yang karim, yang mulia dan dermawan. Saya baca dalam sebuah kitab Jami'ul Masanid was Sunan Al-Hadi li Aqwami Sunan, karya Ibnu Katsir. Ini di jilid 7 halaman 386-387. Di sini dijelaskan ketika di suatu hari Nabi Muhammad SAW beliau masuk di perkebunan sahabat Ansar. Di sana beliau Rasulullah SAW menjumpai seekor onta yang biasa dimanfaatkan untuk membawa air, mengangsu, dan Nabi Muhammad SAW melihat onta tersebut menangis. Maka Rasulullah menghampirinya. Famasaha difrah. Maka Rasulullah mengusap difrah. Apa difrah? Di dalam Kamus As-Sihah karya Al-Jauhari halaman 544 jilid 1, ad-difra itu al-mawdi' alladhi ya'raqu minal ba'ir khalfal udun, yaitu bagian yang kadang keluar keringat dari onta di belakang telinga. Jadi di belakang telinga ini bagian tengkuk
itu ada yang biasa berkeringat. Jadi onta itu di belakang telinga, bagian tengkuk itu ada yang biasa berkeringat. Al-mawdi' alladhi ya'raku minal ba'ir khalfal udun. Ini menurut pakar bahasa Arab dalam sejarah Al-Jauhari dalam bukunya, kitabnya As-Sihah lil Jauhari. Bagian tengkuk ini yang biasa berkeringat diusap oleh Nabi dari onta tersebut. Kemudian wasaratahu, yaitu bagian punggung dan bagian atas onta diusap oleh Rasulullah SAW. Fasakana, kemudian onta itu tenang, berhenti melanjutkan tangisannya. Rasulullah bertanya, man rabbu hadil jamal, siapakah pemiliknya onta tersebut? Datanglah seorang pemuda dari sahabat Ansar. Seorang pemuda dari sahabat Ansar. Kemudian Rasulullah SAW menegur sahabat itu, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Yang Allah memilikkan kamu, memberikan kepadamu binatang ternak ini, yakni onta. Fa innahu syakaka ilayya, onta ini telah melaporkan tentang dirimu kepada aku. Wa za'ama, dan onta ini mengaku annaka tuji'uhu, kamu membuat lapar, tidak mengasih makan. Wa tud'ibuh, membuat letih, membuat capek, tidak mengasih makan. Menangis onta ini, diusap oleh Nabi, kemudian tenang. Nah, ini berarti posisi Nabi ini menolong. Yang dia menjadi penolong onta dengan izin Allah. Berarti sebagai wasilah. Dan Allah Karim, Rasulullah juga Karim. Tapi karimnya Rasulullah bukan karimnya Allah. Kemudian kasus yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat karim, dermawan dan mulia, bisa menjadi tempat berlindungnya manusia. Di antaranya satu kasus di kitab Mu'jamus Sahabah karya Abdul Baqi bin Qani al-Baghdadi. Di sini di jilid 1 halaman 303, hadis nomor 36, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, la tadribu ima Allah azza wa jalla, janganlah kalian kaum laki-laki, para suami khususnya, mukul hamba-hamba Allah perempuan. Kemudian Umar bin Khattab datang kepada Nabi seraya melaporkan karena Nabi melarang kaum suami memukul istri, kaum pria memukul wanita. Akibatnya ya Rasulullah, qaddairan nisa ala azwajihin, sungguh telah berani para perempuan kepada suaminya atas suami-suami mereka. Sejak engkau melarang memukul para istri, para wanita. Setelah itu Nabi mengizinkan kepada Umar, kepada sahabat memukul istrinya. Maksud Nabi mengizinkan itu bukan serta-merta memukul yang menyakitkan, akan tetapi memukul yang ta'dib wa tahdib, mendidik tata krama dan menanamkan pendidikan dan tidak menyakiti, apalagi melukai, tidaklah demikian. Tapi memukul dengan tujuan untuk mendidik, bukan menyakiti dan melukai.
yakni tidak memukul keras, tidak memukul dengan bagian yang berbahaya. Tapi para sahabat melakukan itu mungkin berlebihan. Memukul istrinya karena diizinkan Nabi, mereka tidak memahaminya dengan sempurna. Mereka memukul istri-istri mereka. Dan akhirnya para ibu-ibu, para wanita pada zaman Nabi SAW berdatangan bersama-sama menemui Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, laqad tafa bi Rasulillah nisa'un katsir. Banyak ini perempuan-perempuan, ibu-ibu, wanita-wanita mengelilingi saya Rasulullah. Kulluhunna tashtaki zawjaha. Semua melaporkan tentang suaminya yang main pukul, mungkin keras atau bahkan melukai atau menyakiti. Wala tajidu ulaika khiyarakum. Dan tidaklah mereka ini kaum ibu menemukan, dan tidaklah perempuan, istri menemukan suami-suami yang demikian. Ulaika, yang memukul, main pukul dengan keras atau melukai. Khiyarakum, tidak ditemukan suami-suami di antara kalian yang terbaik. Inilah contoh Nabi kita Karim. Karimnya itu dari karimnya dapat karomnya Allah. Tapi tetap tidak sama dengan karimnya Allah. Cuma angan-angan manusia, keinginan manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam implementasinya ada wasilah dilaporkan kepada hamba Allah yang dengan izin Allah diberi karamnya Allah, diberi karam oleh Allah, diberi kemuliaan, diberi kedermawanan, maka bisa melindungi. Nah, dalam hal ini diperkuat dengan penempatan kata karim pada selain Allah. Ada satu kitab At-Tauhid wa Isbatu Sifatir Rabb. At-Tauhid wa Isbatu Sifatir Rabb, karya Ibnu Khuzaimah. Karya Ibnu Khuzaimah di nomor 31 halaman 31. Di sini diceritakan hadis Nabi SAW. Innal karima ibnal karima, saya ulangi. Innal karima ibnil karimi ibnil karimi ibnil karim. Sesungguhnya yang mulia, dermawan, putra dari yang mulia, dermawan, putra dari yang mulia, dermawan, putra dari yang mulia, dermawan. Artinya 4 manusia, Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Ialah Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.